Dalam Yohanes 4 ya, satu perikop ini percakapan dengan perempuan Samaria. Bisa tolong bacakan anak? Iya. Yohanes 4 ayat 20 ayat 1 perikop ayat 1 sampai selesai itu satu perikop itu. Mungkin nggak usah sampai selesai. Ini apa? Ya sampai selesai nggak apa-apa deh. Ya. Yohanes 4 ayat 1 Ayat 1 sampai selesai satu perikop. Oke. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu dia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota memberi makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki, atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepadanya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya.
Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan, orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal kepada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin, haleluya. Ini cerita ini dalam sekali dan banyak sekali ayat per ayat yang bisa kita kupas ya. Tetapi kalau kita kupas satu-satu ini bisa 7 hari berturut-turut ya, 7 sesi. Nah, saya hanya akan mengupas sedikit saja dari sesi tersebut. Saya hanya kutip ya, hanya sekelumit saja, jadi tidak terlalu dalam. Yang pertama adalah ketika perempuan Samaria ini mendatangi sumur itu seorang diri. Nah, dan dikatakan itu perempuan Samaria dan seorang diri. Di zaman itu tidak lazim ya seorang wanita datang sendirian ke sumur karena sumurnya itu dalam. Jadi nggak lazim. Jadi kalau dia datang sendiri ke sumur, wah itu payah sekali tuh, payah sekali mereka ya karena sumur itu dalam ya, sumur itu dalam. Sumur itu dalam sekali dan orang kalau dia ngambil air dari sumur itu dia harus rame-rame sehingga oper-operan, apa namanya, oper-operan, timbannya itu ya, timbannya itu oper-operan. Nah, dia dari bawah ke atas gitu ya, timbanya itu dari bawah ke atas gitu, naik ke atas gitu, sumurnya itu. Nah, kalau dia, sendirian, maka dia perlu tenaga yang banyak sekali dan lelah sekali, ngambil air dari bawah pakai tali ya, atau dipinggul sampai naik ke atas gitu ya. Karena di dalam sumur itu ada tangganya untuk turun, ya ada tangganya untuk turun itu. Nah, jadi saudara, kalau, dia pergi sendiri kalau dia sendirian ya, maka capek sekali dan anehnya dia pergi sendirian nekat. Berarti apa? Something wrong dengan dia, ya kan? Dan, waktu Yesus itu, menghampiri dia, ternyata ngobrol-ngobrol gitu kan, sama si perempuan ini, ternyata perempuan ini, eee, malah sudah menikah tap ber berkali-kali dan bahkan yang disebut dia bilang suamiku itu pun bukan suaminya pula. Jadi kita menyimpulkan apa? Ini bukan perempuan baik-baik, ya. Ini bukan perempuan baik-baik. Simpel ya. Satu, faktanya dia harusnya rame-rame, tapi dia pergi sendiri, siang hari bolong, dan itu tidak lazim. Karena biasanya mereka pergi pagi hari atau sore hari. Bayangin itu di padang gurun. Nah, tapi dia malah pergi sendirian. Dan dia pergi waktu ditanya, waktu ngobrol-ngobrol pun, oh ternyata dia, suaminya pun bukan suaminya yang tinggal sama dia, ya. Ya, waktu dia bilang, "Aku nggak punya suami," dia bilang, "Iya, tepat katamu, karena kamu nggak punya suami, sebab engkau sudah punya 5 suami dan yang sekarang pun bukan suamimu." Gitu ya. Jadi kita tahu ini bukan perempuan baik-baik intinya. Nah, waktu, Yesus berdiskusi dengan perempuan ini, maka perempuan ini bilang, "Oh, kamu nabi." Yesus nggak bilang apa, nggak bilang amin, nggak bilang apa, dia tetap melanjutkan. Berkali-kali Yesus dibilang nabi, tapi dia tidak pernah menganggap itu. Tetapi ketika ada orang bilang Mesias, dia langsung bilang, "Akulah dia." Atau, dia langsung bilang, "Itu perkataan dari Tuhan, dari Allah, dari Bapa." Dia nggak bilang dari Tuhan ya, tapi itu perkataan dari Allah sendiri, dari Bapa sendiri. Jadi, Yesus tidak pernah, approve kalau dia nabi, tapi dia approve ketika dibilang Mesias, anak Allah. Nah, si perempuan ini kemudian mengajukan sebuah, apa namanya, sebuah, pertanyaan atau sebuah komplain ya. Dia bilang, "Nenek moyang kami bilangnya menyembah Tuhan nenek moyangmu bilang menyembah Tuhan itu harus di Yerusalem, padahal nenek moyang kami bilang harusnya di sini." Nah, tetapi Yesus malah menjawab, saudara tahu dari mana statement itu? Ya, statement, eee
waktu dia bilang ya, di ayat 20 itu, "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Itu dari mana sih perempuan itu? Dari Torah Samaria, Torah yang palsu itu loh. Torah yang dibuat oleh Yerobeam dan para imam-imamnya agar orang Israel, waktu kerajaannya Salomo itu pecah jadi 2, supaya orang Israel itu jangan pergi ke Yerusalem. Dari Samaria jangan pergi ke Yerusalem buat menyembah di sana, makanya dibikin Torah lagi, namanya Torah Samaria. Nah, waktu bayangin itu berarti kan Torah yang sudah dipalsukan kan, yang di dalam Yesaya yang dibilang, eee eee, Torah yang ditulis dengan pena palsu itu loh, ya. Torah yang ditulis dengan pena palsu yang ditulis dalam Yesaya itu, Torah Samaria itu. Nah, kemudian waktu perempuan ini membawa ayat itu, maka si Yesus bilang, "Sesat kamu, kurang ajar kamu, masuk neraka kamu." Enggak loh. Dan dia juga nggak ngutukin guru-gurunya si perempuan ini. Dia bilang apa? Dia langsung bilang, "Percayalah padaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem." Lihat, Yesus itu tidak pernah datang dengan penghakiman. Yesus itu tidak pernah datang dengan sebuah, eee, apa namanya, sebuah, eee, judgment, penghakiman bagi orang-orang yang sedang kebingungan. Nah, jadi Anda kalau Anda lihat perempuan ini sudah bukan perempuan baik-baik, sudah jelas ya kita tadi sudah bahas, dan dia datang ke sana, Yesus datang, dia dia membawa ayat palsu dan Yesus tidak menyalahkan ayat palsunya itu, tetapi Yesus justru meng-encourage perempuan itu. Dan akhirnya perempuan ini tertarik, ya, kayak murtadin-murtadin itu loh. Kenapa mereka tertarik kepada Yesus? Karena mereka tidak dihakimi. Waktu mereka datang, beda ketika di agama yang lama mereka dihakimi. Tapi begitu di agama yang baru, mereka tidak dihakimi sama sekali. Sehingga tidak ditanyakan, "Oh, kamu baptisannya percik apa selam?" dan sebagainya, enggak. Tetapi Yesus benar-benar datang dengan kasih karunia-Nya, dan Dia tidak menghakimi masa lalumu. Ya, "Aduh, latar belakangmu apa?" Saya suka ditanya-tanya ya latar belakangnya saya bukannya saya malu, bukan takut, sebel. Sebel, makanya saya sering tak ceritain ini untuk lihat masa lalu saya, "Kamu denger YouTube saya tiap hari." Saya bilang, makanya sering dikit-dikit tak ceritain ya. Supaya jangan orang nanya-nanya, saya sebel kalau ditanya masa-masa lalu saya ditanya-tanya dengan menyelidik begitu ya. Kenapa? Karena kita sudah move on ke depan. Kalau saya mau cerita masa lalu, itu adalah buat meng-encourage teman-teman. Kita semua punya masa lalu yang tidak baik. Dan saya senang sekali bahwa yang menjadi Tuhan saya adalah Yesus Kristus yang tidak pernah menghakimi. Sehingga saya punya keberanian untuk menghampiri tahta Allah itu. Ibrani 12 ya. Mari, karena kita punya banyak saksi ya yang mengelilingi kita seperti awan sehingga kita mempunyai keberanian. Kita punya keberanian. Kenapa? Karena kita nggak dihakimi. Luar biasa sekali. Lihat, terus dia berkata, Yesus berkata kepada perempuan itu, Allah itu roh. Ya, Allah itu bukan one, two, three. Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Di dalam pneuma, di dalam rohmu, bukan dalam ritual dan simbol. Di dalam pneumamu dan di dalam aletheia, kemurnian hati. Bukan di kaiosune ya, ketentuan-ketentuan one, two, three itu ya, bukan. Tetapi di dalam aletheia, ketulusan kemurnian hati kita. Menyembah di dalam pneuma dan aletheia. Lalu perempuan itu berkata, Mesias akan datang. Dan Yesus berkata, aku Mesias. Waktu dibilang nabi, dia diam aja. Begitu dibilang Mesias akan datang, Yesus bilang, aku Mesias. Akulah yang dijanjikan itu. Akulah yang diurapi itu. Yesus bilang begitu ya. Dan yang sangat menarik, saudaraku, perempuan ini kemudian menjadi penginjil-penginjil yang hebat sekali. Ya, perempuan ini menjadi penginjil yang hebat sekali. Dia pergi ke desa, satu kampung diinjili semua sama dia, bayangin. Satu kampung datang pada Yesus. Sehingga Yesus 2 hari check in di situ, nginjili orang-orang, ngajar mereka semua, orang-orang Samaria yang kafir ini. Gara-gara siapa? Gara-gara perempuan yang tidak baik ini. Ya, perempuan yang tidak baik, tapi kemudian dia mendengar firman Tuhan. Saudaraku, kita ketika ada orang datang kepada Yesus itu jangan dihalang-halangi. Jangan dipersulit dengan jangan dipersulit dengan aturan-aturan yang ribet. Biarkan dia datang pada Yesus dan biarkan dia mengenal sendiri. Kan Yesus bilang, "Kamu menyembah yang tidak kamu kenal." Ya kan? Jadi biar mereka mengenali Yesus sendiri. Biar Yesus yang memperkenalkan dirinya. Tugas kita itu hanya biar mereka melihat Yesus. Tugas kita itu hanya bersaksi untuk mereka. Selanjutnya mereka akan lebih dalam mengenal Yesus, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara tahu, jadi ada 2 hal tadi ya. Satu, tidak ada penghakiman. Satu, tidak ada walaupun jelas-jelas salah ya, ayat yang dikutip salah.
Ya, konsep Tuhannya pun salah, tapi nggak dihakimi. Masa lalunya pun buruk. Seberapa buruk masa lalumu sih? Tuhan nggak pernah buang. Dan yang kedua, perempuan ini menjadi penginjil-penginjil yang sangat efektif. Kayak Fatimah Saktiah itu loh. Ya, penginjil yang efektif. Ya, kayak itu si siapa? Ibu Deborah itu kan, Siti Deborah itu yang lantang suaranya itu. Itu kan penginjil-penginjil efektif kan, kayak Saifuddin Ibrahim. Tanpa menghakimi masa lalunya dan dogmanya. Dan mereka menjadi orang-orang yang sangat luar biasa sekali. Nah, yang luar biasa sekali, ya Yesus berkata, kalau kamu minum dari air yang kuberikan padamu, maka kamu tidak akan haus lagi. Saudaraku, ketika Anda datang pada Tuhan Yesus dengan sungguh hati, maka rasa haus itu hilang. Rasa haus itu akan mengobatimu. Ya, kalau di lagu yang pertama tadi ya, there is a river yang mengalir di dalam hati kita, jauh dalam hati kita. Ada mata air ya, yang mengalir, meluap, yang membebaskan semua jiwa kita dari dosa. Iya kan? Mata air yang meluap itu, ketika kita hampiri Tuhan, apapun kondisi Anda hari ini, ya mata air itu akan membasuh kita, menyegarkan kita. Mata air itu akan membuat kita nggak haus lagi, nggak dahaga. Anda tahu yang namanya dahaga? Maaf ya, saya kasih kata-kata yang mungkin kurang pas di hati Anda, tapi ini mungkin Anda sekarang sedang mengalami. Satu, seorang wanita yang tidak baik, yang tuna sosial, dia selalu dahaga. Dahaga apa? Dia dahaga dengan laki-laki, karena dia kehilangan kasih sayang, sehingga dia dahaga dengan laki-laki manapun. Saat orang-orang seperti ini datang pada Yesus, rasa dahaga itu hilang. Makanya banyak orang menghakimi mereka. Mereka tidak tahu psikososial yang mereka alami. Tetapi ketika orang-orang ini datang pada Yesus, psikososial itu akan hilang dalam hidupnya. Rasa dahaga yang tidak kudus itu akan hilang. Kedua, orang-orang yang tidak mendapat kasih sayang dari ayahnya, yang tidak punya hati bapa, dia dahaga loh. Sehingga banyak orang-orang, istri-istri selingkuh, banyak anak-anak perempuan ABG, mau jadi cabe-cabean, hanya karena dia dahaga, dia butuh kasih sayang dari seorang figur bapa. Ketika orang-orang yang sedang dalam terjerat hutang yang besar sekali, atau dalam masalah besar, dia dahaga loh. Rasa dahaga ini hanya bisa dipuaskan ya oleh Yesus. Sehingga kalau Anda mencari yang lain, Anda akan terjerat dalam masalah-masalah yang baru. Tapi kalau Anda mencari Tuhan Yesus, yang terakhir itu masalah utang itu mamon ya, artinya termasuk pelit, hutang, pelit, kikir itu ya, serakah, itu dahaga loh. Yang hanya bisa dipuaskan oleh Yesus. 90% memang masalah hidup kita adalah uang. Tapi ingat, yang 10%, ketika kau temukan jawabannya 10%, akan menyelesaikan yang 90% ini. Tapi kalau kau cari yang 90% ini dengan mati-matian, yang 10% ini tidak pernah kau dapatkan, bahkan yang 90% itu pun akhirnya hancur, musnah. Ya kan, masalah hidup kita kan 90% jawabannya uang. Tetapi kalau di akhir hidup kita tidak menemukan sisa yang 10%, yang 90% akan hancur, akan sia-sia semua. Tapi kalau kau temukan yang 10% ini, yaitu Yesus Kristus, maka yang 10% akan menyelesaikan yang 90% itu. Itulah sebabnya Tuhan ngajarin kita itu perpuluhan ya. Perpuluhan itu, ya nanti Anda lihat sendiri di video-video yang lainnya, itu diajarkan dalam perjanjian lama, supaya manusia itu tahu bahwa Tuhan adalah jawaban dari semua masalah hidup kita. Makanya dikasih janji apa? Dia mengusir belalang, pelahap, belalang, pengeri, belalang, pelompat, belalang, pindahan, belalang, macam-macam itu ya. Dia akan menghalau semua itu. Artinya apa? 10% hidup kita ya itu vital sekali, hanya Tuhan yang bisa memuaskan rasa dahaga itu, memuaskan dan menutupi menggenapinya. Haleluya. Amin. Gitu ya. Saudara-saudara yang mau didoakan, ini sudah catat ya. Iya, luar biasa kiranya rema dari Tuhan Yesus memberikan iman bagimu. Rema dari Tuhan Yesus yang menyembuhkan sakitmu, rema dari Tuhan Yesus yang memulihkan keluargamu, pernikahanmu, rema dari Tuhan Yesus yang memulihkan perekonomianmu, rema dari Tuhan Yesus yang membangkitkan hidupmu yang terpuruk. Haleluya. Kami datang masuk hadirat-Mu, merendahkan diri
datang masuk hadirat-Mu, merendahkan diri dan mencari wajah-Mu. Ampunilah kami dan bangsa ini. Lawat kami dengan kasih-Mu, bakar kami dengan api-Mu, curahkan hujan Roh-Mu, pulihkan negeri kami. Yesus, kunjungi bangsa ini. Oh Tuhan, kami datang masuk hadirat-Mu, merendahkan diri, mencari wajah. Ampunilah kami dan bangsa ini. Lawat kami dengan kasih-Mu, bakar kami dengan api-Mu, curahkan hujan Roh-Mu, pulihkan negeri kami. Yesus, kunjungi bangsa ini. Lawat kami dengan kasih-Mu, bakar kami dengan api-Mu, curahkan hujan Roh-Mu, pulihkan negeri kami. Yesus, kunjungi Indonesia. Oh, lawat kami dengan kasih-Mu, bakar kami dengan api-Mu, curahkan hujan Roh-Mu, pulihkan negeri kami. Yesus, kunjungi Indonesia. Yesus, kunjungi Indonesia. Yesus, kunjungi Indonesia.